Untuk itu, saya telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga almarhumah. Klien kami bahkan trauma dan tidak berani membuka akun media sosialnya sendiri. Hola everyone, I'm Misul Kim dan welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat. Fighting. Oh ya, kita mau tolan juga guys di Instagram. Langsung aja follow @yusulkim, nanti aku langsung follow back. Serius. Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang apa yang terjadi dengan Resti. Tapi guys, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasi lip balm yang aku pakai. Ini adalah lip balm dari Wardah, yang mana ini tuh dapat membantu untuk membuat bibir tampak lebih cerah alami. Terus juga dapat membantu untuk melembabkan. Selain itu, ini juga dapat membantu untuk menguatkan lip barrier untuk bibir tampak sehat dan juga plump. Buat kalian juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung aja mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Untuk pertama kita kenalan dulu dengan Resti. Resti itu siapa sih? Nah teman-teman, Resti itu adalah seorang influencer asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan belum lama ini nama Resti itu ramai banget nih diperbincangkan. Nggak cuma di TikTok doang sih guys, tapi kalau aku perhatikan di Twitter itu juga udah ramai banget. Di Instagram juga udah mulai ramai diperbincangkan. Lantas apa yang terjadi dengan Resti? Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, salah satu hal yang ngebuat dia ramai diperbincangkan adalah tentang bagaimana postingannya ini. Jadi itu seperti kayak ngerating apa yang terjadi dengan hidupnya. Kalian sering gak sih nemu ada konten yang kayak rating hal-hal buruk yang pernah aku temui 1 dari 10, kurang lebih gambarannya kayak gitu teman-teman. Tapi aku juga nggak tahu bagaimana exactly-nya ini tuh tentang rating apa, I don't know, karena emang postingannya itu udah nggak ada. Oke. Adapun untuk Resti sendiri, salah satu hal yang di-rate adalah tentang bagaimana masalahnya bersama dengan seseorang yang telah berpulang. Oke, berpulang dalam artian udah tidak ada lagi di dunia ini guys. Untuk apa yang terjadi dengan mereka secara detail, kita nggak usah bahas ya guys. Oke, kita nggak usah bahas tentang itu. Namun di sini aku bisa bacain bagian yang bawah ini. Setelah masalah kami selesai, dia harus pergi duluan karena kena tabrak lari. Dan di situ banyak yang ngatain aku pakai dukun. Dan kejadian itu banyak banget yang ngatain aku pembunbun dan gak suka sama aku. Sementara untuk bagian yang gak aku bacain itu seperti kayak ngulas sedikit gitu ya kan, tentang apa yang terjadi sama dia dan almarhumah. Yang mana untuk permasalahan dari mereka itu katanya udah diselesaikan teman-teman. Begitu. Nah guys, yang menjadi masalah adalah dikarenakan menurut netizen untuk Resti itu seperti kayak ngungkit lagi nih apa yang terjadi antara dirinya bersama dengan almarhumah, which is untuk masalah itu udah diselesaikan tapi kembali lagi diungkit. Dan pada akhirnya hal ini pun yang lantas menuai reaksi yang pro kontra. Adapun untuk Resti sendiri akhirnya mengunggah sebuah video di mana dia meminta maaf atas konten tersebut. Dalam statementnya Resti mengatakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi, saya memohon maaf karena telah membuat konten yang tidak saya sadari telah menyinggung pihak-pihak tertentu. Saya mengakui bahwa itu adalah kelalaian saya. Untuk itu, saya telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga almarhumah, dan kembali lagi dengan ini saya ingin meminta maaf secara terbuka kepada keluarga almarhumah dan pihak-pihak yang tersinggung oleh postingan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari Resti ya. Dimana di sini dia tuh menyadari kesalahannya dan juga mengatakan telah meminta maaf kepada keluarga almarhumah. Seperti itu. Dan guys, di tengah kasus ini muncul sebuah akun, nama akunnya adalah Anti Resti. Yang mana untuk Anti Resti ini itu ngebuat beberapa postingan, yang mana postingan ini juga berhubungan gitu dengan apa yang terjadi antara si Resti bersama dengan almarhumah. Untuk sekarang aku nggak bisa bahas ya guys apa-apa isi dari akun tersebut, karena aku juga lagi nunggu bagaimana hasil penyelidikannya. Apakah postingan itu hoax atau enggak? Kalau benar baru kita bahas, tapi kalau hoax kita nggak usah bahas ya guys. Karena untuk pihaknya Resti sendiri itu sudah melaporkan akun tersebut. Kenapa dilaporkan? Karena menurutnya akun itu telah menyebarkan informasi yang bersifat fitnah. Selain itu akun itu juga dinilai telah melontarkan tuduhan kejam atas berita hoax tentang sang influencer. Tapi perlu dicatat ya guys, sebelum melaporkan akun tersebut, untuk Resti ini terlebih dahulu membuat surat somasi pencemaran nama baik untuk akun tersebut. Di mana dalam statementnya dia mengatakan seperti ini.
Dengan hormat, berkaitan dengan yang bersangkutan lakukan pada tanggal 28 April 2025 dengan menggunakan akun sosial media TikTok atas nama @antiresti, mengunggah dengan tanpa izin gambar atau foto, disertai dengan narasi dan membuat berita bohong atas apa yang terjadi sebenarnya serta menghasut dan menggiring opini publik untuk ujaran kebencian dan berita bohong. Maka hal ini yang bersangkutan telah melanggar ketentuan UU ITE tentang pencemaran nama baik, yaitu 1. Undang-Undang ITE pasal 27B ayat 2 yang dimaksudkan dengan ancaman pencemaran adalah ancaman menyerang kehormatan nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Yang kedua, UU ITE pasal 45 ayat 6 apabila tidak dapat dibuktikan dan bertentangan dengan apa yang diketahui oleh umum dapat dipidana fitnah dengan pidana penjara 4 tahun. Oleh karena itu, saya menegaskan kepada pihak yang telah secara sengaja menyebarluaskan narasi tidak benar, fitnah dan berita palsu yang mencemarkan nama baik saya untuk segera menghapus seluruh konten atau video yang berisikan tuduhan tidak berdasar dan fitnah terhadap diri saya dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam sejak somasi ini diterbitkan, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan secara langsung kepada saya serta mengunggah permohonan maaf di platform atau media yang sama dengan tempat penyebaran hoax tersebut. Penyebaran narasi bohong dan fitnah ini telah melanggar hukum serta menyerang kehormatan pribadi saya. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ada itikat baik untuk menghapus konten fitnah tersebut dan tidak melakukan permintaan maaf, maka dengan tegas saya nyatakan bahwa saya akan membawa perkara ini ke ranah hukum. Terima kasih atas perhatian Anda. Oke, jadi seperti itulah bagaimana surat somasi dari pihaknya Resti, teman-teman. Dan guys, pada akhirnya Resti memutuskan nih untuk melaporkan akun tersebut karena menurutnya akun itu dengan sengaja menyebarkan fitnah kepadanya. Dalam statementnya dia mengatakan seperti ini. Hari ini, saya dan kuasa hukum telah melayangkan laporan terhadap akun TikTok anti Resti. Akun tersebut dengan sengaja menyebarkan fitnah, penggiringan opini negatif, dan membuat berita bohong yang seakan-akan saya adalah pelaku bullying, di saat saya adalah korban. Jika benar saya pelaku, tidak mungkin saya berani untuk melapor. Namun, karena saya difitnah, saya harus menepis fitnah itu melalui jalur hukum. Keadilan dan kebenaran dapat dilihat dari kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja. Kami juga melihat di akun tersebut ada chat yang sengaja dipotong-potong tanpa melihat isi full chat tersebut. Tetapi itu semua kami punya bukti dan fakta yang sesungguhnya. Tidak akan kami buka di sosial media karena akan menimbulkan masalah baru. Dan itu semua sudah kami tunjukkan kepada pihak kepolisian. Setelah masalah ini selesai, saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih. Alright, jadi intinya adalah Resti menilai bahwa postingan dari akun anti Resti enggaklah benar dan seperti nge-framing dia menjadi pelaku bullying, padahal dia adalah korban. Dan ia juga mengklaim memiliki bukti dan fakta yang sesungguhnya namun belum bisa dibuka di sosmed karena akan menimbulkan masalah baru. Intinya adalah setelah masalah selesai, dia akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. So, mari kita tunggu saja ya guys bagaimana ke depannya. Di sisi lain, saat ditemui oleh awak media, kuasa hukum dari Resti yang bernama Jaka Prima menyebut jika laporan dilayangkan karena kliennya resah dengan keberadaan sebuah akun TikTok yang bernama anti Resti itu, yang diduga dengan sengaja dibuat untuk menjatuhkan reputasi Resti. Lebih lanjut, Jaka menjelaskan akun tersebut diduga menuduh kliennya sebagai pelaku bullying, yang mana tuduhan itu jelas dibantah dan pihak Resti menyebut tidak ada bukti pada tuduhan tersebut. Justru pihak Resti yang menjelaskan jika yang sebenarnya menjadi korban bullying adalah Resti sendiri. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan, semua yang diposting oleh akun TikTok anti Resti itu tidak benar dan itu semua bohong. Ini sudah terjadi sejak lama. Karena itu klien kami merasa akun tersebut sudah memojokkan klien kami dengan konten yang dibuat. Dan pada akhirnya Resti pun memilih lapor polisi guys. Hal itu bertujuan untuk menyampaikan kebenaran. Dia lantas mengatakan jika mereka salah, nggak mungkin mereka berani untuk melapor. Karena ini fakta, maka itulah yang membuat mereka berani untuk melapor ke polisi. Lebih lanjut, sang kuasa hukum juga mengatakan bahwa hal ini atau postingan dari akun tersebut itu berdampak terhadap psikologis dari kliennya. Lebih lanjut, beliau membeberkan, apa yang muncul dalam akun tersebut sudah sangat menggiring opini. Klien kami bahkan trauma dan tidak berani membuka akun media sosialnya sendiri. Kami menganggap ini sudah masuk ranah privasi dan keluarga, sehingga sangatlah berbahaya. Jaka lantas menjelaskan jika pihak kepolisian telah menerima laporan tersebut dan masih melakukan penyelidikan untuk melakukan identifikasi terkait siapakah pemilik akun tersebut.
Beliau juga mengatakan bahwa mereka juga diminta oleh pihak kepolisian untuk menambahkan bukti-bukti pendukung lainnya. Pihak Resti juga berharap pihak kepolisian bisa segera menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan keadilan bagi kliennya. Dirinya juga berharap agar kasus serupa tidak terulang kembali dan menjadi pelajaran agar kedepannya netizen itu bisa lebih bijak menggunakan sosial media dan tidak mudah menyebarkan tuduhan tanpa fakta yang jelas. Oke teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana statement dari kuasa hukumnya Resti. Lantas, gimanakah akhir dari kasus ini? Untuk itu mari kita tunggu saja ya guys bagaimana kedepannya. Siapa yang salah dan siapa yang benar, in the end pasti bakalan terungkap. Dan gimanakah pendapat kalian usai mendengarkan kasus yang satu ini? Nanti sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Aku rasa cukup untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan mungkin ada misinformation, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Guys, di akhir video ini aku izin ya untuk nge-spill produk body care untuk kalian yang pengen mencerahkan kulit kalian. Kita mulai dulu dari Expo. Ini adalah exfoliating gel dari Shinzui Glow Spa ya guys. Jadi buat kalian yang mungkin pengen kulitnya itu terasa lebih halus, lebih lembut, lebih lembab dan juga tampak lebih cerah, coba rajin ya guys untuk melakukan eksfoliasi. Karena mungkin ada daki-daki kalian yang nggak keangkat gitu waktu kalian mandi. Jadi karena itu kulit kalian kerasa kusam. Ini tuh ya dapat efektif untuk mengangkat daki-daki kalian dan setelah itu terangkat nanti kulit kalian tuh bakal kerasa lebih lembut, dan juga kelihatan lebih cerah. Aku sebenarnya ada beberapa produk rekomendasi untuk body wash sendiri dan salah satu produk yang lagi aku pakai adalah ini, produknya K Natural White. Jujur selama aku coba produk ini ya guys, dia itu dapat membantu untuk membuat kulit jadi lebih halus, nggak gampang kering juga, lebih lembab juga dan tampak lebih cerah. Habis itu baru deh guys kalian pakai body serum. Aku sebenarnya udah coba beberapa produk dan ini adalah salah satu produk yang aku pakai. Ini bentar lagi habis ya guys. Ini tuh produk dari Herboris. Gimana untuk produk ini cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit yang sensitif dan ini tuh diperkaya dengan 5 kali vitamin E. Pakainya rutin ya guys, 2 kali sehari, pagi sama malam sebelum tidur. Dan ini tuh juga kayak punya efek tone up gitu loh. Jadi setelah kita pakai, kulit kita itu bakal kelihatan lebih cerah guys. Dan saran dari aku kalau kalian itu punya aktivitas di luar ruangan nih ya, jangan lupa untuk beli sunblock. Itu juga penting banget loh guys. Anyway buat kalian yang juga mungkin tertarik untuk cobain produk-produk ini nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone.